Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prabowo Budi Santoso, peserta uji kinerja di PPG Universitas Muhammadiyah Mataram, program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dalam hal ini untuk membuat video pembelajaran. Silakan disaksikan. Baik, selamat siang anak-anak semuanya. Yang Pak. Yang Pak. Yang Pak. Nah, hari ini kelihatannya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak mau mengecek dulu tentang kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah sudah bergabung dengan Zoom meeting hari ini? Oke. Sama suara Bapak kedengaran jelas nggak ini? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kalau dari tampilan Bapak kelihatan juga kan? Gambarnya tidak putus-putus ya? Tidak, Pak. Oke, Tidak, Pak. Iya, Pak. kalau gitu kita lanjutkan. Saya juga mau mengabsen sekaligus untuk melihat. Kalau Bapak sudah penampilan rapi kayak gini, harusnya saya juga pengen melihat penampilan kalian rapi atau enggak. Derek, pakai seragam kan? Pakai, Pak. Tertutup Oke, background. oke. Adrian? Bisa kok, Pak. Oh, pakai seragam ya? Iya, pakai seragam, Pak. Oke, sip. Pakai dasi kan itu? Oke. Oke, Justin? Kelihatan Justin. Hadir, Pak. Oke, Kartika? Kartika? Oke, Kartika rapi. Valen, itu seragam bukan? Oh, seragam. Eugenia, Pakai, Pak. nggak kelihatan bajunya. Oh iya, kelihatan bajunya. Maria, ya kelihatan Maria pakai baju. Oke, semuanya rapi-rapi ini hari ini. Terima kasih. Kalian memang kalau menjadi siswa SMA Cinta Kasih Seci itu ya penampilannya rapi-rapi seperti ini. Ya, seperti hanya kalian yang laki-laki ya menggunakan dasi, yang perempuan rambutnya dikepang dua. Untuk memulai kegiatan hari ini, Bapak meminta salah satu dari kalian sukarelawan untuk memimpin berdoa. Siapa yang bersedia? Silakan. Saya, Pak. Saya, Pak. Saya, Pak. Oke, siapa? Silakan. Valeri ya? Iya, Pak. Oke, silakan Valeri. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran PKN pada hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi, Pak. Ya, pagi menjelang siang Valeri. Pagi, Pak. Oke. Yang Pak. Sebagaimana yang pernah kalian pelajari kemarin, yang kita belajar tentang bagaimana itu hukum, terus bagaimana ciri-ciri dari hukum, sifatnya hukum, terus bagaimana pengadilan yang ada di negara kita. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum. Bagaimanakah sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum itu? Maka untuk hari ini kita akan mempelajari agar kalau kita sudah tahu apa itu hukum, terus ciri-cirinya seperti apa, terus nanti proses pengadilannya seperti apa. Nah, hari ini kita akan belajar supaya kita bisa menerapkan aturan-aturan yang ada di sekitar kita ataupun aturan yang ada di negara kita bisa menjalankan. Ya, jangan sampai sebagai seorang pelajar, malah melakukan hal-hal yang tidak pantas, gitu ya. Maka Bapak mau menampilkan terlebih dahulu apa saja tujuan apa saja yang akan kita pelajari, ya. Oke. Yang akan kita pelajari tadi menampilkan sikap ya sesuai dengan hukum, ya. Itu yang akan kita pelajari ini adalah tujuannya kita belajar supaya nanti setelah kita belajar ini kalian bisa menjelaskan upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum itu yang seperti apa. Yang kedua, mengidentifikasi contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum.
Nah, contoh-contohnya nanti seperti apa? Ya, akan kita pelajari hari ini. Yang ketiga, kita bisa memberikan contoh perilaku yang melawan hukum itu yang seperti apa. Baru nanti yang keempat, kita bisa mengidentifikasi sanksi-sanksi bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum itu nanti seperti apa. Gitu ya. Baik, sebelumnya Bapak mau menyampaikan dulu yang ini. Nah, ini kalau kita ya, kalau kita berbuat sesuatu atau kita berperilaku, ya, kita harusnya melibatkan Allah dalam setiap urusan kita, melibatkan Tuhan dalam setiap urusan kita, karena Dia mampu mengubah hal yang mustahil menjadi mungkin. Ya, kalau kita hidup di lingkungan masyarakat, kita berperilaku, kita bertingkah laku, maka semuanya itu harus melibatkan kepada Tuhan, supaya dalam urusan yang akan kita lakukan dalam kehidupan nanti bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu. Baik, untuk kegiatan hari ini, Bapak pengen tahu terlebih dahulu, apakah pernah kalian itu melakukan pelanggaran? Ya, tolong kalian menulis sesuai dengan perintahnya. Saya tuliskan di kolom chat, nanti kamu isi ya. Kamu klik kolom chat itu yang ada linknya, baru nanti kamu isi. Kamu isi pelanggaran apakah yang pernah dilakukan. Nah, sudah ada di kolom chat? Sudah ada, Pak. Oke, Sudah ada, Pak. Nah, pelanggaran apakah yang pernah kalian lakukan di rumah? Nah, ini ada yang membantah orang tua, begadang, buang angin, bolos ibadah, malas. Nah, ini baru 6 yang memberikan respon. Nih, ada 8, bangun kesiangan. Nah, meninggalkan, apa ini? Meninggalkan doang. Bolos ibadah, membantah orang tua. Meninggalkan sholat, Pak. Bagaimana? Meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat. Oke. Ayo, masih ada 5 lagi yang belum isi. Mengganggu yang sedang belajar. Nih. Oke. Masih ada 2. Ini saya nggak tahu loh ya. Ini yang mengisi, yang begadang itu siapa, buang angin siapa, itu nggak tahu saya. Karena kalau aplikasi Slido ini tidak ada siapa yang memberikan respon, hanya jumlah yang memberikan respon ada berapa gitu. Ya. Nih, berarti dari apa yang kamu lakukan ya, ini pelanggaran yang ada di dalam rumah, dalam lingkungan keluarga, berarti kan masih ada. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Nanti kita bahas ya. Nanti kenapa ini kan lingkup kecil. Lingkup kecil saja ternyata masih ada pelanggaran membantah orang tua, bolos ibadah, ini melawan orang tua, tidur malam, begadang sama aja buang angin, malas, nah, mengganggu yang sedang belajar ini. Nah, ini ternyata masih ada ya dari kalian. Maka nanti kita bahas ya seperti apa ya. Itu harusnya tidak terjadi karena kalian itu sebagai seorang pelajar gitu ya. Oke. Bapak juga akan memulai, selain Bapak memberikan satu pertanyaan tadi, Bapak akan menampilkan salah satu contoh video. Salah satu contoh video ini, kalau ini lingkupannya lebih besar lagi ya. Nih, ini videonya adalah ini. Nih. Ini kan sekarang lagi ada musimnya vaksin. Nah, ini orang ini sampai diikat di pohon pisang nih di belakangnya. Tangannya diikat di pohon pisang, depannya ada yang megangin. Sampai dia teriak. Jawara kok yo. Rapopo ampuh. Padahal hanya disuntik. Disuntik saja harus diikat di pohon pisang, ya. Kenapa itu?
Ini yang senyum-senyum saya ragu-ragu. Ini jangan-jangan yang hari Sabtu kemarin ikut vaksin di sekolah, ntar juga kayak gini ternyata. Enggak lah, disuntik itu jarum kecil harusnya enggak terlalu sakit lah. Ya, jangan sampai kalau kalian, aduh, mau divaksin aja harus megangin dari emaknya, bapaknya, aduh. Oke, dari yang Bapak sudah tampilkan, dari video tadi, apakah ada pertanyaan? Sebelum Bapak Saya mau- majukan. Oke, saya mau tanya, silakan, Pak. Bapak. Oh, Justin. Silakan Justin. Iya, Pak. Kenapa orang yang nggak mau divaksin itu dipaksa untuk vaksin, Pak? Itu kan hak seseorang, Pak. Oke. Kenapa orang yang tidak mau divaksin dipaksa akhirnya sampai diikat di pohon pisang seperti itu ya, Justin ya? Oke. Penjelasannya gini, Justin. Kalau di negara kita kan adalah negara hukum, ya kan? Kalau keterkaitannya dengan materi kita hari ini adalah gini. Hukum itu sifatnya akan memaksa dan mengatur, ya kan? Sekarang seperti halnya kalian belajar dari rumah. Belajar dari rumah tujuannya pemerintah adalah supaya penularan COVID ini, penularan COVID-19 ataupun dengan berbagai macam turunannya itu tadi, supaya tidak menyebar, ya kan? Ini makanya supaya kalian tidak ketularan kan kalian disuruh belajar dari rumah. Dari program pemerintah yang lain, ya kan? Program pemerintah yang lain kan juga melakukan vaksinasi kepada seluruh warga negaranya secara bertahap, ya kan? Kalau yang awalnya yang 60 tahun ke atas, ya kan? Terus yang 18 tahun ke atas, terus yang kemarin 12 sampai 17 tahun, ya kan? Kalau kalian kan kemarin sudah vaksin hari Sabtu, ya waktu saya jaga itu kan kalian sudah banyak yang datang vaksin, ya kan? Itu kan tahapan yang untuk usia anak-anak sekolah kan sudah. Nah, keterkaitannya dengan video yang tadi, kenapa orang dipaksa, Pak? Kenapa orang dipaksa untuk vaksin? Ya itu tadi, karena supaya penyebaran virus ini bisa terputus. Nah, salah satu jalannya kan juga itu tadi, dilakukan vaksinasi. Terus adanya program pemerintah yang lain, adanya PPKM seperti itu. Makanya dengan sifat hukum yang mengatur dan memaksa, ya, kalau saya gambarkan tadi kan supaya kalian ingat nanti sampai pada waktu kalian kuliah nanti, oh sifat hukum itu mengatur dan memaksa ya. Seperti halnya pada waktu itu sudah digambarkan dalam bentuk video sampai orang aja diikat di pohon pisang. Gitu. Bukan mengatur dan memaksa, nanti memaksanya diikat semua orang melanggar diikat di pohon pisang, enggak seperti itu ya. Oke, itu. Ini sudah paham, Justin? Sudah, Pak. Terima Oke. kasih, Pak. Ada pertanyaan lagi enggak? Kalau enggak, Bapak mau menyampaikan materinya terlebih dahulu. Nanti baru setelah Bapak menyampaikan materi, tahapan selanjutnya nanti kita mendiskusikan apa yang ada di lembar kerja peserta didik yang ada di Google Classroom. Baru nanti setelah itu, setelah di Google Classroom, nanti baru kalian dibagi menjadi 3 kelompok, karena hari ini yang bergabung mengikuti kegiatan pembelajaran Bapak ini adalah ada 13 siswa. Nanti dibagi menjadi 3 kelompok, ya. Dari 3 kelompok itu nanti masuk ke roomnya masing-masing, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, baru nanti kalau sudah selesai mendiskusikan apa yang di lembar kerja itu, baru nanti gabung lagi menjadi 1. Nah, setelah gabung menjadi 1 nanti menyampaikan apa yang sudah kalian diskusikan. Gitu. Baru nanti kita menutup kegiatan pembelajarannya dengan kalian mengerjakan apa yang ada di evaluasi untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Seperti itu ya. Oke, kalau gitu Bapak saya akan tampilkan terlebih dahulu PowerPoint-nya terlebih dahulu. Nih. Dalam kita menampilkan perilaku yang sesuai dengan hukum itu kan, karena hukum itu kan dibuat
untuk menjaga, memelihara ketertiban dalam masyarakat. Nah, sekaligus untuk memenuhi rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat. Karena untuk mewujudkan tegaknya hukum itu diperlukan kesadaran untuk menegakkannya, ya kan? Salah satunya dengan cara penyadaran kepada masyarakat itu sendiri, ya. Terus kesadaran hukum, kalau kesadaran hukum kan adalah dasar sahnya hukum tertulis. Karena tidak ada hukum yang bisa mengikat kepada masyarakatnya kecuali atas dasar kesadaran dari masyarakatnya itu sendiri. Karena dengan kesadaran dari masyarakat itu, makanya hukum itu bisa tegak. Ya, kalau tidak ada kesadaran, ya otomatis masyarakat juga juga nanti tidak mau taat terhadap hukum. Nah, nanti juga Bapak yang terakhir akan menampilkan kenapa sih Pak banyak sekali masih ada orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum, gitu ya. Nah, terus cara menciptakan budaya sadar hukumnya itu yang pertama melakukan sosialisasi. Kalau orang tidak tahu, ya tidak tahu tentang produk hukum yang ada, maka orang kan juga nggak tahu kalau itu ternyata pelanggaran hukum. Ya, itu dilakukan yang paling kecil itu dari keluarga, terus nanti dari sekolah, dari masyarakat, terus yang paling besar itu dalam lingkup bangsa dan negara. Terus cara yang kedua untuk menciptakan sadar hukum itu pembinaan secara terus-menerus atau kontinu. Nah, itu bisa menciptakan budaya sadar hukum. Yang ketiga, penegakan hukum secara adil. Ya, tidak ada kok itu pejabat hukumannya ringan itu. Itu enggak seperti itu. Kalau penegakan hukum secara adil itu bisa menciptakan budaya sadar hukum. Yang keempatnya, adanya partisipasi dari seluruh pihak untuk mengontrol kondisi sosial, gitu ya. Itu ada 4 cara menciptakan budaya sadar hukum. Nah, selanjutnya, ini gambarannya nih. Ini Hansel nih. Kalau naik kendaraan bermotor seperti ini atau enggak ini, ya harusnya kan menggunakan helm seperti itu. Kalau memang belum memiliki surat izin mengemudi ya jangan. Nah, ini kalau yang di negara kita, kesadaran hukum di negara kita seperti apa sih? Kalau kesadaran hukum masyarakat yang di negara kita, ketika masyarakat merasa membutuhkan seperangkat aturan yang dapat melindunginya, maka kesadaran hukum itu akan ada. Namun kan kesadaran hukum yang ada di dalam masyarakat kita itu kan mulai luntur. Nanti banyak gambaran-gambarannya. Nah, sampai yang ringan, sampai yang tingkat tinggi itu ada. Nah, contohnya adalah semua orang itu sudah tahu kalau misalnya ada tanda S, terus kalau di jalan raya itu ada tanda S, terus ada garis miringnya, berarti kan itu tidak boleh berhenti di situ. Nah, semua orang tahu. Tapi kalau kita melihat kalau kita jalan keluar, kalau kita tinggalnya di Jakarta seperti ini kan kita jalan keluar, melihat angkot berhenti, malah di bawah pas di tanda tidak boleh berhenti. Nah, itu kan banyak sekali. Dan di situ juga ada aparat. Nah, kalau itu tidak ditegakkan, tidak dilakukan penindakan, maka itu sudah ada pelanggaran, tetapi dianggapnya sebagai hal biasa. Nah, itu kan sama aja pembiaran. Nah, itu yang Bapak sampaikan secara singkatnya, baru nanti kita diskusi sebagaimana yang ada di Google Classroom. Di Google Classroom apa aja yang akan kalian diskusikan? Yang pertama kalian mendiskusikan tentang contoh-contoh. Kalian nanti akan mencarikan contoh, ya. Minimal saya meminta kalian menemukan 4 lah. Kalaupun lebih banyak, ya itu lebih baik lah. Ya, nanti Bapak minta itu 5 yang sesuai dengan hukum itu yang seperti apa di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan bangsa atau kita tinggal di negara itu yang sesuai dengan aturan hukum itu yang seperti apa. Baru nanti kalian mendiskusikan lagi ciri-ciri orangnya yang taat terhadap patuh terhadap hukum itu seperti apakah orangnya kayak Hansel, apakah orangnya kayak Justin. Nah, ciri-cirinya nanti kalian carikan, ya.
Kalian carikan ciri-cirinya orang yang taat terhadap hukum itu yang seperti apa. Apakah kayak Melodi, itu kalau di depan kamera kadang cunggil-cunggil gigi, ya tolong itu dikondisikan. Karena kan kesepakatan kita mengikuti kegiatan pembelajaran kan ya silakan diamankan kegiatan kalian, ya kan. Karena kan kita belajar itu kan harus membuka kamera, ya silakan itu diamankan. Ya kalau kita belajar hari ini, saya melihatnya kan memang kalian kondisinya aman, tidak memungkinkan orang lewat di belakang kalian. Apalagi kalau kita belajar dari rumah, ya kan, kita belajar dari rumah, ternyata emaknya baru dari kamar mandi, aduh, nanti ya tutup mata semuanya nanti, gitu ya. Baru nanti yang terakhir, kalau kalian sudah mengetahui ciri-cirinya, nah kira-kira kalau orang-orang yang melakukan pelanggaran itu mendapatkan sanksinya seperti apa, ya kan? Kalian sudah paham belum? Nanti untuk mendiskusikan yang ada di tugas yang ada di Google Classroom yang sudah Bapak tampilkan, yang sudah Bapak upload di Google Classroom itu. Ada pertanyaan atau enggak? Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Sekarang kita masuk ke room 1, 2, atau 3 ya. Itu sudah ada kelompoknya 1, 2, 3. Kelompok pertama saya meminta Adrian. Silakan masuk ke kelompok 1. Adrian, Maria, Justin, sama Melanie. Silakan masuk ke kelompok 1. Oke, kelompok 2, Arya, Valeri, Valencia, Rika. Ayo silakan mulai masuk ke room 1. Gimana kelompok 2? Udah aman, Pak. Aman apanya? Aman kondisinya atau aman tugasnya? Nah, ini tadi yang melawan hukum udah dapat semua. Ada berapa? Minimal berapa tadi? 5 sampai 6, Pak. Oh, luar biasa nih kelompok 2 ini. Terus? Iya. Terus kalau yang makna kepatuhan hukum cuma dapat artinya doang sih, Pak, nggak dapat apa-apa lagi. Oke. Ciri-ciri orang yang taat terhadap hukum, patuh terhadap hukum. Ciri-cirinya seperti apa? Perilakunya sesuai dengan hukum itu ciri-cirinya kayak gimana? Dapat berapa? Itu, Pak, udah dapat 3, Pak. Kamu masuk berapa itu di situ ciri-cirinya? Itu ada menciptakan keselarasan, terus tidak menyinggung perasaan orang lain. Jadi kalau ngomong tuh harus hati-hati, Pak. Kamu Sama- masuk enggak di situ ciri-cirinya? Kagak lah. Oh, kagak. Oh. Masuk, Pak. Masuk, Pak. Berarti kamu termasuk ciri-ciri orang yang tidak patuh terhadap hukum. Dia mah patuh banget, Pak. Oh, patuh banget. Biasanya jawaban yang pertama itu yang jujur ya, Hansel ya? Iya, Pak. Enggak. Salah ngomong, Pak. Ya udah, silakan tulisannya dirapikan nanti pada waktu presentasi untuk disampaikan, gitu ya. Oke, Pak. Oke, sip. Bapak mau ini tinggal 3 menit ya, nanti gabung ke kelas yang utuh. Oke. Tunggu yang kembali ke kelasnya belum nyampe ya. Mungkin masih nyantol di angin-angin sana. Gabung semuanya. Ya. Ini sudah ada 13 siswa yang sudah gabung di kelas utuh ya. Namun masih ada 2 yang kameranya belum dibuka sesuai dengan kesepakatan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran itu kan kameranya dibuka ya. Oke, Hansel. Nah, Hansel kayaknya tadi tutup kamera karena minum itu tadi kayaknya. Haus, Pak. Oh, ya nggak apa-apa. Karena kan kalau belajar, kalau memang kita tidak nyaman ya nanti malah tidak bisa konsentrasi. Apa yang sudah kalian diskusikan tadi? Mari kita bahas ya. Apa yang sudah kalian dapatkan dari Bapak mau minta dulu dari kelompok 1 ya. Dari kelompok 1 ya. Kira-kira contoh perilaku yang
mencerminkan kepatuhan terhadap hukum, ya. Kalau di lingkungan keluarga seperti apa, kalau di lingkungan sekolah seperti apa, gitu. Ya. Tadi sepertinya Arya yang akan menyampaikan, ya. Oke. Bentar Arya, saya jadikan co-host dulu. Bisa dimulai Arya, tapi tolong dibesarkan dikit ya, nggak kelihatan. Segini, Pak. Oke, boleh, udah kelihatan. Eh, Yang lainnya juga kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Oke, sip. Kelihatan, Pak. Lanjutkan, ya. Kalau menurut hasil diskusi dari kami, contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan hukum kami bagi menjadi 4. Dalam lingkungan keluarga, 1. Mematuhi perintah orang tua. 2. Menjaga nama baik keluarga. 3. Menghormati sesama anggota keluarga. 4. Mentaati aturan yang telah diputuskan bersama. 5. Mendengarkan nasihat terutama dari orang tua kita. Yang keenam adalah melaksanakan ibadah tepat waktu. Untuk perilaku melawan hukum, kami bagi juga ya sesuai dengan contohnya. Yang pertama dalam lingkungan keluarga ada mengabaikan perintah orang tua. Yang kedua mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar. Yang ketiga ibadah tepat waktu. Yang keempat menonton TV sampai larut malam. Yang kelima bermain game tidak mengenal waktu. Yang keenam adalah bangun kesiangan. Itu Dalam ibadah tidak tepat waktu, Arya. Oh iya, Ya, karena ini kan melawan hukum. Kalau tepat waktu ya bukan bermain game, yang ibadah. Ya itu udah pas tadi, tapi kamu membacanya tidaknya nggak ada ibadah tepat waktu gitu. Kalau bermain game tidak mengenal waktu, itu sudah benar tadi. Ya nanti dirubah. Oke, ini apa yang sudah disampaikan oleh kelompoknya Arya ya. Tadi kan juga sudah bahwa kepatuhan terhadap hukum itu kalian juga sudah tahu. Disampaikan di situ dari kelompoknya Arya dapatnya ada 6 tadi kalau yang di lingkungan keluarga. Terus ada di lingkungan sekolah tadi dapat 7 ya Arya ya. Nah, itu kan banyak sekali kalau di lingkungan sekolah tadi. Terus patuh terhadap hukum, kepatuhan terhadap hukum kalau di lingkungan masyarakat juga dapat banyak tadi, ada 7 kalau nggak salah tadi. Ya, itu lumayan sekali ya. Terus yang melawan hukum, nah yang melawan hukum itu kalau di lingkungan keluarga itu tadi juga dapat 6 ya. Yang patuh terhadap hukum juga dapat 6, yang melawan terhadap hukum juga dapat 6 ya. Biasanya seseorang kalau mencari mencari hal yang buruk itu dapatnya banyak, tapi untuk mencari hal yang baik dapatnya sedikit. Tapi dari yang didapatkan dari kelompok 1 ini, kelompoknya Arya, itu lebih banyak yang baiknya daripada yang buruknya ya. Karena kan biasanya kalau misalnya gini, tolong carikan keburukannya dari Hansel. Pak suka kentut Pak. Apa itu suka ngupil Pak. Nah kalau untuk mencari kejelekan kan biasanya lebih dapatnya banyak. Tapi untuk mencari kebaikannya biasanya dapatnya dikit kan gitu kan. Tapi ini dari kelompok 1 ini bagus loh. Kebaikannya yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum dapatnya lebih banyak daripada yang melawan hukum. Ya, luar biasa ini kelompok 1 ini. Ya, seperti yang disampaikan oleh Dari, katanya ada orang yang isolasi mandiri akhirnya diusir. Nah, dulu juga ada pernah orang yang memviralkan Ustadz. Nah, akhirnya dia malah diusir dari kampungnya itu. Ya. Terus juga yang ketiga adalah sanksi psikologis. Jadi kalau seseorang melakukan pelanggaran, dia akan menyesal nanti seumur hidup. Aduh, kenapa ya kemarin saya melakukan? Aduh gitu. Nah, itu yang ujungnya kalau misalnya seseorang melakukan pelanggaran ya nanti akan menyesal seumur hidupnya itu. Ya, itu yang sudah kita pelajari. Nah, Bapak pengen tahu apa yang sudah kamu dapatkan dari belajar apa tadi? Contoh-contoh perilaku yang sudah sesuai dengan peraturan hukum, terus contoh yang tidak sesuai dengan peraturan hukum, yang kamu dapatkan hari ini apa kira-kira? Oke. Untuk kesimpulan hari ini, saya meminta siapa ya? Kira-kira
Ya, kamu dapatkan apa? Laura, Ya Pak, yang kamu dapatkan dari belajar hari ini tadi apa? yang saya dapat sih belajar tentang hukum ya. Mm, Kalau misalnya kita melakukan kesalahan, pasti ada sanksinya dong. Kayak misalnya tadi, contohnya kita melakukan kesalahan, kita membuang sampah sembarangan ke lingkungan. Nah, pasti kita bakal dapat sanksi. Misalnya kayak membersihkan selokan. Nah, itu kan berupa sanksi yang diberikan masyarakat sama kita. Jadi, yang saya belajar hari ini kayak tentang hukum gitu sih, Pak. Setiap orang yang berbuat kesalahan pasti ada hukumannya, ada sanksinya. Sanksi itu juga, hukuman atau sanksi itu juga ada di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, negara gitu, Pak. Oke, sip. Ada lagi? Dari yang laki-laki. Kira-kira siapa Laura kalau laki-laki? Hansel. Hansel. Ya, kamu dapatkan hari ini Hansel apa? Katanya kamu tadi bukan sesuai ciri-ciri orang yang berperilaku dengan hukum. Gitu Pak. Apa? Jadi kalau kita itu hidup ada peraturannya Pak, nggak bisa hidup semena-mena. Betul kata Laura. Jadi kalau misalnya kita melakukan A, pasti ada B-nya, maksudnya ada balasannya gitu. Dan sebaliknya pun kalau misalnya kita mengikuti peraturan tersebut, kita juga mendapatkan kebaikannya tersebut gitu loh. Kayak misalnya tadi yang disenangi sama orang lain, terus jadi tentram gitu. Orang-orang berpikir tentang kita tuh jadi positif. Sedangkan sebaliknya kalau misalnya kita berbuat misalnya kejahatan, itu orang pasti akan berpikir negatif tentang kita. Bahkan melihat kita pun aja udah males gitu. Gitu sih Pak. Oke, sip. Ya, bagus sekali apa yang sudah kalian sampaikan. Yang pertama kan tadi memang apa yang sudah disampaikan oleh Laura, kita belajar hukum akhirnya kita tahu Pak. Dengan adanya itu ya kita bisa, kalau kita jangan sampai melakukan pelanggaran hukum. Karena kan apalagi kalian pelajar, ya kan? Tadi sudah disampaikan seseorang bisa taat, bisa patuh terhadap hukum kalau dia memiliki pengetahuan atau memiliki pendidikan, ya kan, seperti itu. Makanya nanti bisa terwujud kalau memang orang itu tahu terhadap hukum, nanti akan terwujud kehidupan yang tertib di dalam masyarakat, karena semua kan akan tertib dan tunduk terhadap hukum, ya kan. Tapi walaupun mereka sudah tahu, seperti hanya yang disampaikan oleh Hansel tadi, kalau memang hanya tahu tetapi tidak ada kemauan, kesadaran dari seorang itu untuk taat terhadap hukum, ya itu tidak bisa terwujud Pak, gitu. Ya makanya itu bisa terwujud, ya kalau misalnya dari kesadaran setiap orang bisa, ya kan, setiap orang bisa, akhirnya mereka mau mengikuti aturan yang ada, akhirnya bisa terwujud ketertiban yang ada di dalam masyarakat. Tetapi juga harusnya ya aparat penegak hukum ya harusnya juga tidak memberikan contoh yang buruk, tidak menampilkan contoh-contoh yang buruk, kan harusnya juga seperti itu, ya. Oke, itu apa yang kita pelajari. Nanti setelah ini baru seperti biasa untuk evaluasi kegiatan hari ini, kalian akan mengerjakan soal-soal yang ada di Google Classroom untuk dikerjakan. Nanti baru akan saya evaluasi apa yang sudah kalian kerjakan di situ, ya. Jangan lupa juga untuk hari ini karena kalian sudah bergabung dengan saya, jangan lupa menulis namanya di kolom chat saja, ya. Tulis nama di kolom chat sebagai absensi ke saya, ya. Terus nanti jangan lupa yang absensi sekolah jangan lupa diisi juga, ya. Oke. Sebelum kalian mengerjakan, Bapak mau tanya, ya. Bapak mau tanya, bagaimana komentar kalian mengikuti kegiatan pembelajaran saya, ya? Atau mengikuti kegiatan pembelajaran dalam kondisi belajar jarak jauh seperti ini, ya. Saya ingin tahu, ya, komentar kalian kalau mengikuti kegiatan pembelajaran seperti ini, pendapat kamu apa? Oke, yang pertama, jujur loh ya, ini dari Adrian dulu deh. Kalau komentar Adrian gimana dengan pembelajaran jarak jauh seperti ini, Adrian? Kalau menurut saya, ini kalau saya jujur ya Pak ya. Oke, jujur lah, kita jujur lah. Oke, ini sering banget kan kayak ngerasa keteteran gitu tuh Pak, sama karena kan tugasnya kan pasti banyak kan karena kita online. Terus apalagi tuh kalau misalkan ada guru yang ngasih tugasnya itu kayak suruh membuat video gitu Pak. Itu pasti kita keteterannya banget kan karena
menurut kita nggak biasa aja lah gitu kita merekam kita melakukan sesuatu. Nah, tapi kalau misalkan adanya pandemi kayak gini nih Pak, itu jadi kayak kita tuh di rumah masih banyak waktu sama keluarga, terus kayak dapat metode pembelajaran juga tuh yang bervariasi dari guru-guru di sekolah kita ini. Terus karena guru-gurunya juga kreatif, jadi tuh kita nggak begitu terlalu merasa bosan banget lah kalau misalkan ngikutin pembelajaran di melalui online ini Pak. Gitu sih kalau menurut saya. Oke, kamu lebih banyak waktu dengan keluarga ya, karena kalau Iya, waktu Pak. di sekolah zaman dulu, nah, Kan jarang banget kamu kayak pulangnya jarang sore banget. gitu. Oke. Ya, ada positif, ada negatifnya juga. Oke. Satu lagi. Komentarnya sama saya pengen apa ya? Pengen pesan untuk kegiatan pembelajaran nantinya, nanti akan seperti apa gitu ya. Dari perempuan ya, Adrian ya. Kira-kira siapa Adrian? Coba Valencia, boleh Pak. Oke, Valencia Rika. Mungkin kayak lebih jelasin supaya kita tahu apa yang kita pelajarin. Terus kalau misalnya di pembelajaran online ini selama pandemi itu kayaknya bermanfaat banget Pak, soalnya bisa mengendalikan virusnya juga kan, biar kayak nggak banyak yang kena lagi. Terus mungkin kita juga bisa ngucapin terima kasih, soalnya kalau ada pembelajaran online ini tuh kita bisa mengurangi nggak main game di rumah, terus rebahan di rumah doang gitu. Jadi kita bisa belajar yang lebih berguna gitu, Pak. Oh, ini perempuan main game ya? Dengan belajar akhirnya dia bersyukur ya. Waduh, luar biasa sekali ini. Wah, Masya Allah. Perempuan mikirnya, aduh, dengan belajar mengucapkan terima kasih Pak. Akhirnya saya bisa berkurang main gamenya. Waduh, terima kasih Valen ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Adrian, Valen katanya keberatan tugas. Nah, Adrian katanya ada suruh bikin video. Ya, nanti pada waktu rapat-rapat di sekolah nanti biar Bapak sampaikan ya. Karena kondisi seperti ini ya utamanya kalian harusnya mengutamakan kesehatan dulu. Gitu ya. Oke, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini saya meminta salah satu dari perwakilan kalian untuk memimpin berdoa. Silakan, siapa yang mau memimpin berdoa hari ini untuk menutup pembelajaran hari ini? Silakan. Saya, Pak. Pak. Oke. Silakan. Melodi katanya, kayaknya tadi yang buka mic pertama. Silakan Melodi. Oke, mari teman-teman semua dan Bapak, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Makasih, Pak. Oke, terima kasih Melodi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk akan dikerjakan apa yang di Google Classroom sebagai evaluasi kegiatan pembelajaran hari ini ya. Karena waktu kegiatan pembelajaran kan masih ada ya, nanti silakan dilanjutkan sebelum kalian mengikuti kegiatan pembelajaran selanjutnya. Oke, terima kasih dari Bapak. Selamat siang. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.